Begitu dulu kaum musyrik menganggap ada waktu-waktu yang sial, maka ini dibantah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, la tiarah, tidak ada kesialan, tidak ada penyakit kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 pun Allah katakan, ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Tidaklah sebuah musibah, sebuah bencana melanda suatu kaum kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perkuat yang bulan Shawwal ini, jauhkan diri kita dari segala macam kesyirikan. Jauhkan diri kita dari segala macam yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil aliyyil a'la, lahul asmaul husna was sifatul ulya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmat dari Allah juara hingga pada subuh ini dapat kita berkumpul menunaikan kewajiban agung melaksanakan sholat subuh, ditambah lagi dengan berjamaah di masjid ini. Mudah-mudahan dengan setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah sholat subuh ini, Allah berikan kita dua janjinya, yang mana kalau sudah Allah Subhanahu wa taala berjanji, tak akan pernah Allah akan ingkari. Kata Allah apa? Falyabudu rabb hadzal bait. Sambung Bu. Alladzi amahum min ju' wa amanahum bin khawf. Beribadahlah kamu kepada Allah alladzi at'amahum min ju'. Allah pasti akan cukupkan rezeki kamu. Wa amanahum min khawf, dan Allah akan berikan ketenangan hidup, dihilangkan atau dijauhkan dari rasa takut. Ini Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi kalau orang sudah beribadah kepada Allah, maka Allah akan berikan dia dua kebaikan. Yang pertama, Allah cukupkan rezeki. Kalau bahasanya di dalam Al-Quran, Al-Quranahum, Allah pasti berikan makan. Ini. Wa amanahum min khawf, kemudian diberikan rasa tenang. Jadi memang kita kadang-kadang pun begitu Bu ya. Kalau sudah makan baru kita tenang ya kan. Kalau belum makan kadang-kadang tak tenang. Nah ini insya Allah habis kajian subuh ini ada juga makanan di depan, ada sedekah jamaah, bertambah kita nanti tenang insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, bapak ibu jamaah salat subuh di Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita coba untuk hidup bernaung di bawah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengupas sebuah hadis singkat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah, yang hadis ini mengajarkan kita bagaimana kita harus menentukan tujuan setiap hari sebelum kita beraktivitas. Hadis yang senantiasa dibaca Rasulullah sekaligus menjadi doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari, tak pernah ditinggalkan Rasulullah sepanjang hidupnya. Hadis
dibaca Rasulullah selepas sholat subuh, maka kita mencoba mengarungi hikmah, mendulang faedah dari sebuah hadis singkat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ummu Salamah, kana yaqul idza shalla subha hina yusallim, kalau Rasulullah itu setelah melaksanakan sholat subuh, Rasulullah selalu membaca doa, kata Ummu Salamah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadis ini hadis yang singkat, akan tetapi kalau kita mau mendulang faedah, hadis ini sangat sungguh luar biasa. Yang pertama, iktibar yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwa kalau kita melihat Rasulullah SAW selaku manusia agung, selaku pribadi yang mulia, yang bahkan kekuatan fisik Rasulullah SAW setara dengan 8 orang. Begitu kekuatan fisik Rasulullah. Orang Arab itu tinggi-tinggi, besar-besar, kuat-kuat. Tapi Rasulullah kalau dibandingkan mereka setara dengan 8 orang. Nah, ini kuat fisik Rasulullah. Nah, begitupun Rasulullah SAW masih menggantungkan dirinya kepada Allah, masih meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, karuniakan kepadaku, berikan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, rezeki yang halal yang berkah. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang engkau terima ya Allah. Rasulullah masih meminta kepada Allah. Rasulullah masih menggantungkan asanya kepada Allah. Apakah lagi kita, wahai jamaah, Bapak Ibu, ya, yang kadang-kadang amalan kita pun Masya Allah, ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan orang-orang yang soleh. Ibadah kita masih centang perenang, belum tentu betul. Masya Allah, maka kita menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah lah tempat bergantung. Maka kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang menentukan takdir semua makhluk. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Bahkan masalah rezeki, kata Allah, kami telah sediakan rezeki itu dan akan kami berikan, kami turunkan ke bumi tanpa tertukar yang satu dengan yang lainnya. Ada orang yang lahir dari anak raja, ada orang yang lahir dari orang yang biasa-biasa saja, ada orang yang lahir yang kurang beruntung di mata manusia, lahir dari kalangan yang miskin. Masya Allah, di mata Allah semuanya sama, karena Allah lah yang berlaku, hukum Allah lah yang berlaku. Maka Bapak Ibu jemaah, kita harus benar-benar yakin bahwa kalau kita pun sakit, Allah lah yang menyembuhkan kita. Kalaupun kita keadaan sempit, Allah lah yang melapangkan kita. Kalaupun kita dalam keadaan miskin, Allah lah yang mengkayakan kita. Kalaupun kita dalam keadaan yang kalut, ada sebuah masalah mendapatkan solusi, Allah lah yang menunjukkan akan itu. Maka kita harus benar-benar yakin bahwa semua telah diatur Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya. Maka Masya Allah, kita pun harus benar-benar yakin, Bapak Ibu, Allah tidak akan pernah menelantarkan kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan hidup kita, karena Allah lah yang menghidupkan, Allah pula yang mematikan kita. Maka kita harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah lagi sekarang kita berada di bulan Safar ini, Bu? Ya. Safar itu artinya apa? Kosong. Ya. Kenapa disebut kosong? Karena dahulu orang-orang Arab, ya,
khususnya Makkah, ya, kalau sudah datang bulan Safar, mereka itu keluar dari kota Makkah. Ya. Mereka pergi, ya, ke berbagai tempat. Kenapa mereka keluar? Karena mereka menganggap akan datangnya wabah penyakit atau kesialan, sehingga kota Mekah itu kosong, tidak ada orang. Ya. Kemudian masuklah nanti di bulan Rabiul Awal. Artinya apa? Kalau sudah dianggap masa-masa itu sudah tenang, tak ada penyakit lagi, maka mereka pun pulang. Nah, orang-orang yang awal-awal itu pulang itu di masa-masa Rabiul Awal. Adapun orang yang belakangan nanti gelombang terakhir yang pulang ke kota Mekah itu di masa-masa Rabiul Akhir. Ini sejarah, Bapak Ibu. Artinya apa pelajaran yang bisa kita ambil? Begitu dulu kaum musyrik menganggap ada waktu-waktu yang sial, maka ini dibantah oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, la tiarah, tidak ada kesialan, tidak ada penyakit kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Taghabun ayat 11 pun Allah katakan, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah sebuah musibah, sebuah bencana melanda suatu kaum kecuali itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita perkuat yang bulan Safar ini, jauhkan diri kita dari segala macam kesyirikan. Jauhkan diri kita dari segala macam yang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ada namanya tiarah, yang menganggap sial. Ya, ini banyak anggapan-anggapan masyarakat, Bu, ya. Pak, anggapan sial. Kalau sudah bini lagi bunting, lagi hamil, tidak boleh katanya lakinya piniman. Mancing, betul, Bu? Masih ada yang seperti ini? Ya, tak ada hubungan. Ya. Banyak sekali kalau ada nanti, ya, burung apa namanya itu terbang di atas atap rumah. Burung apa biasanya, Bu? Burung gagak, ya. Nah, cobalah nanti ada terbang di atas rumah Bang Faisal. Ya. Apa tandanya? Katanya bakal ada yang kemalangan. Masya Allah, itu ada, Bu, ya. Ya. Jangan dikait-kaitkan keimanan kita dengan itu. Tidak ada. Yakin saja kepada Allah. Ya. Ada pula yang macam-macam. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang, ya, dianggapnya amalan-amalan singkatnya berpengaruh pada takdir Allah. Datang seseorang kepada kita cerita, Ustaz, ketika hujan deras, Ustaz, ya, itulah Ustaz, saya baca Al-Fatihah, Ustaz, saya baca 7 kali, Ustaz, hujan yang lebat seketika berhenti, Ustaz. Masya Allah. Ini bukan orang sembarangan Ustaz yang seperti ini. Ustaz tahulah saya ini seperti apa. Masya Allah. Ya. Ini kadang-kadang merasa diri hebat, mendahului takdir Allah, padahal hujan itu bukan hanya cuma dia yang berdoa. Ya. Banyak orang yang berdoa supaya hujan berhenti bisa melaksanakan aktivitas. Ya. Perasaan semacam itu juga kita jauhkan, kita hindari. Ya. Menganggap sial, merasa diri hebat, na'udzubillah. Bulan Safar inilah kita memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kita kepada Allah. Meski Allah tak terlihat, iya, meski Allah tidak terlihat, Bapak Ibu. Ya. Adakah alasan kenapa Allah tak terlihat? Adakah alasan kenapa Allah itu tidak bisa kita lihat, Bapak Ibu? Ada alasannya. Paling tidak 3 alasan. 3 alasan kenapa Allah tak terlihat. Kenapa kita harus betul-betul yakin kepada Allah, agar supaya kita menjalani hidup ini tahu kita status kita sebagai hamba. Bahkan kata Rasulullah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kalau dia sudah kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhan. Kita yakin
ketika Rasulullah selesai Mi'raj, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal tara rabbak? Apakah engkau melihat Allah?" Apa kata Rasulullah? "Nurun ala nur." Cahaya di atas cahaya. Anna ara, bagaimana aku bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini menunjukkan bahwa tidak ada satu manusia pun, bahkan nabi-nabi rasul pun, yang pernah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang bilang saya sudah melihat Allah, saya sudah bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ada riwayat bahwa seorang nabi bertemu Allah, ini perlu kita pelajari. Anna Allah, bagaimana aku bisa melihat Allah, kata Rasulullah. Yang kedua, ingat kita kisah Nabi Musa, ya, di dalam Al-Quran yang dibuka surah Al-A'raf ayat 141. Ketika Taurat itu sudah diturunkan Allah kepada Musa, yang lamanya itu 40 hari 40 malam. Kalau Al-Quran diturunkan Allah itu, ada riwayat yang mengatakan 22 tahun lebih, ya, ada yang mengatakan 23 tahun, yang paling kuat 23 tahun. Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad itu 23 tahun masanya. Tapi Taurat Allah turunkan kepada Musa tak lama-lama, hanya 40 hari saja. Sebelum 40 hari, 37 hari Taurat itu diturunkan kepada beliau Nabi Musa alaihi salam. Apa dia katakan? Ya Rabbi, Ya Rabbi, arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin melihatmu ya Allah. Ya Allah, bukan aku tak beriman, tak yakin kepadamu ya Allah, namun agar hatiku lebih kuat. Apa kata Allah? Lan tarani. Dalam bahasa Arab ada 3 kata la, ya. Yang pertama itu la, tidak, lam, tidak pernah. Ada kata lan, lan tarani. Engkau tidak akan pernah mampu melihat aku wahai Musa, kata Allah. Ya. Musa pun tak pernah melihat Allah. Namun untuk menghibur Nabi Musa, apa kata Allah? Ya. Lihatlah, wanzur ila jabal fa in istaqarra makanahu, wahai Musa, lihat sekelilingmu gunung-gunung. Kalau mereka mampu menampung kedatanganku, kata Allah, fasawfa tarani, maka engkau akan mampu melihat aku, kata Allah. Lalu ketika Allah hendak memperlihatkan dirinya kepada Nabi Musa, apa yang terjadi? Ja'ala dakka, maka semua hancur. Ini terjadi di Gunung Tur Sina di Mesir, ya, hancur. Tanaman-tanaman yang tadi subur, air sungai yang mengalir, bebatuan yang berdiri kokoh, hancur. Ja'ala dakka wa kharra Musa sa'iqa, hancur semua. Lalu Musa pun pingsan. Lalu kemudian setelah Musa tersadar, baru Musa mengatakan, amantu billah, aku benar-benar yakin kepadamu ya Allah. Maka keyakinan seperti inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Beda percaya sama yakin, beda. Apa bedanya Pak Ustaz percaya sama yakin? Kalau percaya itu masih di bawah yakin, ya. Ada namanya yakin, hakul yakin, ya. Apa bedanya? Saya beri sebuah tamsilan, ya. Kalau misalkan ibu dan bapak yakin kalau saya ini adalah penembak jitu, ya, atau pemanah handal. Percaya ibu saya
pemanah handal, penembak jitu. Percaya. Dari mana percaya? Saya punya sertifikat internasional, bahkan sudah diakui dunia kalau saya ini pemanah yang handal. Ya, saya pemanah yang handal. Percaya. 10 meter diletakkan buah, ya, di sebuah tiang dipanah kena, 20 meter kena, 30 meter kena, 50 meter kena. Akan tetapi saya yakin ibu belum tentu yakin kepada saya kalau buah itu diletakkan di atas kepala ibu lalu saya panah, ya. Padahal ibu tadi percaya kepada saya kalau saya itu adalah pemanah yang handal, punya sertifikat, sudah diakui di mana-mana, masuk media massa. Akan tetapi, ya, ketika misalkan buah itu diletakkan di atas kepala ibu, ya, di atas kepala Ustaz Arwan misalnya, lalu saya disuruh memanah, coba tanya, beliau yakin apa tidak? Ya. Ibu yakin apa tidak? Jangan-jangan nanti meleset panah, aku naik pula makan, kena kepala. Ini perbedaan antara percaya dan yakin. Maka kalau yakin Bu, maka gantungkan diri, serahkan, insya Allah tidak akan meleset. Maka yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi alasan kenapa Allah itu tidak terlihat, Bapak Ibu. Kita lihat kisah Musa tadi. Kemudian kalau kita perhatikan, ada juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah kepada para sahabat? Wahai sahabat, ketahuilah bumi yang engkau tinggali ini, dunia yang kita tinggali ini, dibandingkan dengan langit pertama hanya seperti cincin yang dilemparkan di padang pasir. Luas kita kira dunia ini, luas kita kira bumi dan tanah yang kita tempat tinggal ini, luas kita kira sawit kita yang 10 hektar, 20 hektar, 50 hektar. Luas kita kira lautan itu kalau kita sedang naik kapal. Namun ketika semuanya itu, kata Rasulullah, digabungkan dibandingkan dengan langit pertama, maka seperti cincin besarnya yang dilemparkan di atas padang pasir. Dibandingkan dengan langit pertama. Tahukah kita Bu, kalau kita dulu sekolah belajar, ya, tentang planet, tentang bumi, bumi ini Bu kecil. Apakah lagi kita dibandingkan dengan planet-planet yang ukurannya jauh lebih besar, jutaan, ribuan jutaan, bahkan miliaran kali lipat besarnya benda-benda angkasa dibandingkan bumi ini. Bahkan orang kalau sampai mau ke planet Pluto saja Bu, itu akan membutuhkan waktu selama 270 tahun. Maka tidak akan pernah ada astronot yang akan sampai ke sana kecuali dia akan mati dan binasa di tengah jalan. Saking luasnya Bu. Kata Rasulullah, bila dibandingkan dengan dunia yang kita tinggali ini, bumi yang kita tinggali ini, dengan langit pertamanya Allah, maka seperti cincin yang dilemparkan di atas padang pasir. Begitu juga dengan dunia, bumi yang kamu tinggali, digabungkan dengan langit pertama, dibandingkan langit kedua, seperti cincin di atas pasir. Langit pertama, kedua, langit dunia, dibandingkan langit ketiga, luasnya seperti cincin yang dibuang di atas pasir. Dunia, langit pertama, kedua, ketiga, dibandingkan dengan langit keempat, seperti luasnya sebuah cincin yang dilemparkan, dibuang ke atas padang pasir. Sampai dengan langit ketujuh. Makanya kita nanti baca Quran, alladzi khalaqas samawati tibaqa. Ada Allah menjadikan langit itu bertingkat-tingkat. Wa banaina fawqakum sab'an
shidada, ya. Allah jadikan 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat, ya. Maka sampai langit yang ke-7, Bu, mulai dari bumi yang kita tinggali, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dibandingkan dengan langit ke-7, maka luasnya langit ke-7 itu seperti padang pasir, sementara yang 6 sampai langit dunia seperti cincin yang dibuang di atas padang pasir. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu kata Rasulullah, ketika aku mi'raj, tidaklah aku lihat setiap langit itu kecuali ada jarak begini kata Rasulullah. Hanya 4 jari saja antara malaikat yang satu dengan malaikat yang lain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu malaikat-malaikat itu nama kelompok. Ada Raqib, Atid, itu nama kelompok. Jadi kalau manusia di bumi saat ini jumlahnya 7 miliar, nah coba kalikan malaikatnya kali 2. Ya, ada Raqib, ada Atid. Kalau 7 miliar penduduk bumi saat ini, ya, maka jumlah Raqib Atidnya sudah 14 miliar. Kalau ada subuh ini berapa orang kita ini? Ada 40-30 orang, ya. Berarti Raqib Atid kita kalau ada 30 orang kita, Raqib Atid malaikat pada hari ini di sini itu berjumlah 60 malaikat, ya. Tidaklah setiap langit itu diisi oleh malaikat yang beribadah kepada Allah. Ini adalah landasan tauhidku yang harus kita tanamkan pada diri kita. Kenapa Allah itu tidak terlihat? Jawabannya dalam sholat yang kita lakukan, Allahu Akbar. Allah itu maha besar, sighah mubalaghah, sangat besar, sementara kita adalah kecil. Maka di atas langit ke-7 ada namanya Sidratul Muntaha. Maka luasnya Sidratul Muntaha ini dibandingkan langit yang 7 dan alam dunia ini seperti cincin yang dilemparkan di atas padang pasir. Masya Allah, besar. Di atas Sidratul Muntaha, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Arsy-Nya Allah itu berada di atas laut, di atas bahtera. Maka kalau urutannya, langit dunia, langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratul Muntaha. Kemudian yang ke-10 ada bahtera di atas Sidratul Muntaha. Yang mana yang 9 ini digabungkan dibandingkan dengan bahtera yang Allah katakan, maka seperti cincin yang dibuang di atas padang pasir. Di atas Sidratul Muntaha ada arsy-Nya Allah. Maka arsy, kerajaan Allah, singgasana Allah, dalam makna lafaz tarjim dalam Al-Quran. Kalau kita membaca ayat kursi yang sudah kita hafal, wasi'a kursiyyus samawat wal ard. Wasi'a kursi, ada kata kursi. Kursi itu ternyata maknanya adalah tempat pijakan kaki raja, ya. Jadi kalau tempat pijakan saja lebih luas daripada bahtera, lebih luas dari Sidratul Muntaha, lebih luas dari langit ke-7, lalu siapa kita di mata Allah? Sungguh kita sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa terkadang kita merasa orang yang paling hebat, merasa orang yang paling besar di antara yang lain? Tidak sadarkah kita bahwa kita hanya makhluk yang sangat kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka inilah landasan tauhid yang harus kita tanamkan. Kenapa Allah itu tidak terlihat? Ada alasan. Karena Allah itu besar. Maka kalau kita sudah paham posisi kita, lalu apa yang kita persembahkan kepada Allah? Seumur hidup kita persembahkan beribadah kepada Allah,
beribadah dalam ibadah mahdoh, ibadah yang sudah ditentukan secara rinci dalam rukun Islam, maupun ibadah ghair mahdoh, menjaga hablum minan nas, bermuamalah, berdagang, bertani dan lain sebagainya macamnya. Maka semua ini adalah semua fasilitas yang Allah berikan kepada siapa? Kepada kita untuk kemaslahatan umat manusia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat ini tak dapat menjelaskan seluruh apa yang harus kita lakukan. Dari hadis yang singkat ini ada 4 pelajaran. Yang pertama, kita tanamkan tauhid yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ilman nafi'an, kita minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, rizqan thayyiban. Yang keempat, amalan mutaqabbalan. Karena waktu yang singkat juga tak dapat kita jelaskan semuanya. Insyaallah yang 3 lagi kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita harus siap terhadap konsekuensi hadis ini. Kalau kita meminta ilmu yang bermanfaat, maka kita harus siap untuk belajar. Kita harus siap meningkatkan ghirah kita untuk menuntut ilmu, datang ke majelis ilmu, membaca buku, melihat handphone, membaca bukan saja Al-Quran yang tersurat, Al-Quran 30 juz, akan tetapi Al-Quran yang tersirat di alam ini mampu kita mengambil hikmah daripada kejadian-kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita. Kemudian ada rizqan thayyiban, rezeki yang halal yang baik. Bagaimana kita dituntut harus selalu berusaha, berupaya mengkonsumsi yang halal, memberikan yang halal, bahkan menginfakkan, menyedekahkan yang halal. Taklah berlaku bagi Allah sesuatu wa khudiyah bil haram, sesuatu yang diberikan itu dari sesuatu yang haram, hasil korupsi dan sedekahkan, tak berlaku di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah melalui Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Segala sesuatu daging yang tumbuh dari yang haram, tempat yang cocok untuknya adalah di neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, amalan mutaqabbalan, minta kita kepada Allah amal yang diterima Allah, amal yang dilandasi ikhlas, tidak ada niat riya untuk dilihat orang, amal yang ikhlas, tidak ada niat sum'ah agar dicerita-ceritakan orang, amal yang ikhlas yang berdasarkan ilmu. Kalau kita sudah ikhlas, kita istiqomahkan. Kalau kita sudah istiqomah, kita ajarkan kepada orang lain. InsyaAllah bahkan kita wafat pun amalan-amalan itulah yang kita bawa. Iyattabi'ul maita salasatun, hanya 3 yang akan mengikut suatu mayat. Satu mayat itu sampai ke liang kubur. Ahluhu wa maluhu wa amaluh, adalah ahluhu keluarganya, maluhu hartanya, wa amaluh kemudian amalnya. Fayarji'u isnani, 2 akan pulang, wa yabqa wahidun, dan 1 yang akan kekal. Apa itu yang pulang? 2 pulang, keluarga dan hartanya. Apa itu yang kekal? Yang kekal adalah amal ibadahnya. Insyaallah kita sambung untuk mengupas hadis ini pada kesempatan yang lain untuk aktibar pelajaran yang ketiga, yang kedua, ketiga dan yang keempat. Insyaallah di lain waktu yang terbatas tidak dapat menjelaskan seluruh apa yang harus kita lakukan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi